kita memang ada kecemasan dalam hal relationship, takut dikhianati, gak bisa kita seumur hidup memaksakan diri kita menghindari. Sambil kita ketemu relationship, kita perlu ngolah sumbernya. Waktu itu tuh peristiwanya gimana yang bikin aku tuh trust issue apa? Kita perlu ngolah. Karena kalau enggak, ya pasangan kita jadi dampaknya. Kita terus posesif sama dia. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Angkat Bicara. Gimana kabarnya nih teman-teman? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Nah, kembali lagi bersama aku, Savana di sini yang akan menemani kita untuk bercakap-cakap tentang banyaknya topik psikolog. Kali ini aku ditemani sama psikolog klinis kita, Kak Jo. Mungkin boleh diperkenalkan diri, Kak? Halo semua, aku Jo Airin. Biasa dipanggil Kak Jo. Aku psikolog klinis dari bicarakan.id. Dan saat ini aku berpraktek dengan menangani beberapa area permasalahan yang paling umum aku tangani adalah kecemasan, trauma, dan hubungan atau relasi. Oke, thank you udah perkenalkan diri ya Kak Jo. Dan kali ini kita bakal bahas topik psikolog yang menarik banget dan mungkin relate banget nih. Jadi biasanya tuh erat hubungannya dengan rasa khawatir, overthinking, kegelisahan. Pasti udah tahu nih dari kisi-kisinya, yaitu kita akan bahas anxiety. Jadi kalau dari Kak Jo sendiri nih, kenapa sih Kak kakak fokus atau kayak tertarik dengan topik anxiety ini? Oke, kalau dari aku sendiri, dari pengalamanku sebagai awam maupun sebagai psikolog, aku tuh nggak pernah nemuin satu orang pun yang bener-bener nggak pernah anxiety sama sekali, nggak pernah khawatir sama sekali. Pasti di satu titik hidupnya pernah tuh ngerasa khawatir berlebihan banget yang sampai pikiran mumet, sampai ngerasa stuck, atau ngerasa terus berandai-andai. Jadi kayaknya karena ini adalah fenomena di manusia pada umumnya, aku ngerasa perlu banget ini untuk dibahas. Supaya lebih pada aware sama kondisi yang dia rasain, atau bahkan mungkin kalau ngelihat orang-orang sekitarnya. Dan ya semoga mereka juga nggak ngerasa sendirian. Betul banget, jadi memang anxiety ini banyak banget ya Kak, mungkin nggak di Indonesia aja, di seluruh dunia pun pernah mengalami yang namanya anxiety di seumur hidupnya gitu. Nah, kalau dari teori psikolog sendiri nih Kak, mungkin pada belum tahu nih kalau mereka sedang mengalami anxiety atau kayak ini kondisi ini dinamakan apa gitu, anxiety itu sebenarnya apa? Boleh dijelasin nggak Kak, anxiety itu sebenarnya gimana? Oke, thank you Safa. Aku mungkin mulai dari definisi dulu ya, yang teorinya dulu. Jadi aku ngambil definisinya dari American Psychological Association atau APA. Itu kayak ibaratnya ya panduannya kita lah sebagai psikolog. Nah, menurut APA sendiri definisi anxiety adalah sebuah emosi atau perasaan yang ditandai dengan ketegangan, pikiran khawatir, dan juga perubahan respon tubuh, termasuk jantung berdebar, terus tekanan darah naik gitu. Jadi intinya sih ketegangan, si anxiety itu perasaannya. Oh, perasaannya, jadi dia kalau lagi anxiety itu pasti ada tegang-tegangnya gitu ya Kak. Nah, jadi bener-bener apa ya, kalau orang udah anxiety itu tegang tuh pasti udah menjadi hal yang biasa ya, lumrah ya yang kita rasakan gitu. Betul. Nah, kalau misalkan tadi nih Kak, kan itu gejala-gejalanya ya Kak. Kalau gejala-gejala itu berarti dia ada asam lambung gitu-gitu Kak? Oke. Ada juga gitu. Kalau misalnya kita ngomong anxiety, itu kan tadi perubahan tubuh. Ada tadi kalau aku baru sebut tentang jantung berdebar sama tekanan darah naik. Tapi nggak cuman itu. Ada juga ya masalah pencernaan biasanya. Ketegangan otot gitu. Itu udah jadi gejala umum dari anxiety. Oh, jadi kalau bisa aku rangkum nih, ada tadi gejala otot gitu ya, asam lambung, terus jantung berdebar gitu ya. Mungkin pusing juga. Betul, bisa ya, migrain juga banyak. Karena kan stres, mikir terus kan capek ya. Jadi pasti tegang juga gitu di pikiran. Oke. Nah, tadi kan aku udah tahu nih Kak, gejala-gejala ketika seseorang mengalami anxiety itu seperti apa. Nah, kalau dari teori lagi nih, mungkin ada nggak sih indikator atau ukuran yang menjelaskan seseorang itu mengalami anxiety?
Oke, kalau anxiety kita ngomong ada anxiety sama anxiety disorder. Kalau tadi kan di awal aku bilang hampir semua orang pasti ngalamin anxiety, pasti pernah cemas, tapi nggak semua ngalamin anxiety disorder. Nah, kalau di psikologi kita menyebut sesuatu itu disorder, itu tuh kalau memang udah mengganggu, terutama kalau udah ganggu fungsi. Jadi ada beberapa indikatornya. Pertama, kalau fungsinya udah terganggu, jadi fungsi hidup kita udah terganggu, udah susah ke kantor, udah susah kuliah, udah susah ngerjain tugas karena saking terlalu mikir terus, susah tidur. Jadi kalau udah sampai ganggu fungsi hidup kita itu udah salah satu indikator disorder. Karena si anxiety ini beda sama takut biasa. Kalau kita kayak ada kecoa, oh takut. Oke, ada real fear. Tapi anxiety yang bikin dia berbahaya karena takutnya sama hal yang jauh, yang bahkan belum terjadi atau mungkin nggak akan terjadi. Jadi karena saking jauhnya, pasti kan pikiran itu terus lari ya, terus muter. Jadi banyak yang keganggu fungsi hidupnya. Mikir terus, nggak makan, nggak tidur, nggak bisa fokus kerja. Jadi kan itu udah ganggu fungsi, itu indikator pertama. Lalu kemudian anxiety juga udah nggak wajar kalau misalnya udah berlebihan reaksinya. Mungkin kalau Safa pernah dengar anxiety attack, itu kan udah ini namanya attack, udah kita nggak bisa tahan lagi ya. Udah bener-bener udah tiba-tiba ngeganggu, deg-degan parah sampai lemes kadang, sampai ya, nangisnya nggak terkendali. Itu adalah contoh respon yang sudah berlebihan. Dan ini beda sama overthinking biasa ya. Itu mungkin nanti kita akan bahas tentang overthinking. Lalu nggak cuman tentang indikator resiko berlebihan, kita juga udah susah ngendaliin itu. Kita mungkin bisa nangis, kita bisa deg-degan, tapi kalau nangisnya udah nggak terkendali atau deg-degannya udah nggak terkendali, tegang ototnya sampai ada yang kram seluruh tubuh gitu. Jadi kayak tiba-tiba saat dia cemas tuh kayak kram, kayak stuck gitu, nggak bisa gerak, setiap mau gerak sakit. Artinya kita udah dikendaliin sama anxiety itu. Dan disitulah kita bisa bilang itu adalah indikator anxiety disorder. Oke. Jadi memang kalau udah disorder itu berarti gejalanya tuh udah melebihi ya Kak, udah benar-benar istilahnya kecemasannya itu mengganggu aktivitas, mengganggu, ada terjadi perubahan-perubahan tertentu yang bisa terlihat gitu Kakak. Nah tadi kan Kakak juga mention kayak dia jadi nggak bisa makan gitu. Ada nggak sih Kak orang yang anxiety justru perubahan makannya tuh jadi lebih banyak gitu? Ada juga. Jadi memang beda-beda ya di setiap orang. Ada yang jadi karena pencernaannya jadi mual, terus dia jadi kayaknya nggak nafsu makan, jadi nggak makan. Tapi ada juga yang ngerasa kalau dia anxious, dia tuh harus melakukan sesuatu gitu. Jadi akhirnya impulsive eating, makan apa aja ya udah sesuka aku, pokoknya biar badan aku tenang gitu. Nah itu yang agak bahaya sih sebenarnya. Kalau misalnya nggak makan juga bahaya, tapi kalau makan terlalu banyak dan nggak terkendali juga bahaya. Ada sih yang kayak gitu. Malah kayak kadang kalau dari pengalaman aku ya Kak, dan cerita dari teman-teman aku nih yang pernah aku dengar, justru kalau lagi panik atau anxiety itu kita cenderung pengen konsumsi yang manis-manis gitu Kak. Benar. Jadi kayak pengen es krim, pengen kayak, biar kan kalau kata orang-orang kan kayak mood kita jadi lebih naik kan kalau kita makan yang manis-manis. Apakah sebenarnya makanan manis itu juga malah justru lebih nge-trigger anxiety gitu Kak, atau gimana? Tergantung berapa banyak. Kalau misalnya, jadi kita makan coklat itu atau yang manis-manis sebenarnya itu memang salah satu cara soothing, cara badan kita tuh menenangkan, kayak ada sesuatu yang enak, yang manis, yang bahkan coklat juga mengandung kandungan yang bisa bikin kita tuh kayak lebih tenang juga gitu. Nah itu ya boleh kalau sesekali. Kalau mungkin ya udah coklat makan udah gitu. Tapi kalau misalnya jadi ngabisin berbar-bar coklat atau kayak itu dilakukan setiap hari, balik lagi tadi kalau udah berlebihan dan kita bahkan udah aku nggak bisa kendaliin, aku nggak tahu gimana cara stopnya, itu yang aku udah bilang udah berbahaya. Tapi gitu. Kalau makan atau minum kayak misalnya kita kalau lagi cemas kan pengen ya minum yang anget-anget, green tea atau mungkin hot chocolate, itu ya nggak apa-apa karena memang membawa signal relax ke tubuh kita. Tapi balik lagi kalau jadi
nggak karu-karuan, nah itu yang jadi nggak bagus. Oke, berarti kalau nggak karu-karuan itu istilahnya makan berlebihan tuh bisa juga memperparah anxiety-nya ya, Kak? Bisa. Oh. Kebanyakan makan manis kan juga bikin kita jadi gula darahnya naik gitu. Jadi terlalu hype juga malah jadi kerja tubuh kita jadi lebih berat. Yang tadinya udah tegang, kerja tubuhnya udah berat ditambah tegang lagi kalau kebanyakan. Gitu, menarik banget ya. Kadang aku kalau lagi panik soalnya kayak udah aku mau makan es krim dulu atau cemilan yang ada di toples kan selalu tahu kita lama-lama nggak kerasa gitu ya. Tapi ternyata setelah itu malah kadang ngerasa bersalah karena makan terlalu banyak atau jadi paniknya melebar kemana-mana gitu. Jadi memang menarik banget ya, ada kecenderungan ke arah makanan itu juga berpengaruh gitu. Nah mungkin nih teman-teman, aku bakal bacain juga. Kita langsung masuk ke pengalaman langsung nih yang pernah dialami oleh audiens bicarakan tentang anxiety itu sendiri. Aku mungkin bacain ya. Jadi ada salah satu teman kita yang bercerita nih Kak tentang pengalaman anxiety-nya dia. Jadi dia cerita kalau dirinya ini sedang berjuang juga dari anxiety, bahkan terkadang tuh sampai frustasi, tapi harus kuat demi diri sendiri dulu, karena kalau ngadu ke orang lain itu pasti orang lain ngomong kayak alihin, jangan dipikirin, udah stop gitu, alihin, jangan dipikirin gitu. Nah kalau itu ya aku ngerti katanya, ya pasti ya akan dialihin dan dia sedang mencoba juga untuk mengalihkan, tapi pikiran-pikiran itu yang datang sendiri. Aku pun sekuat tenaga untuk mengalihkannya, entah kenapa, entah sampai kapan ia dengan entah sampai kapan dengan keadaannya kalau udah datang asam lambung pun naik. Jadi kalau aku simpulin dari komen ini mungkin kayak kakaknya juga udah berusaha untuk ngehindarin anxiety, menghilangkan anxiety gitu. Tapi kalau dia ngomong ke orang lain juga nggak bisa ditolongin. Istilahnya yang bukan non psikolog ya Kak, karena orang lain nganggep itu remeh. Maksudnya istilahnya udah jangan dipikirin gitu, dialihin aja dialihin. Tapi dianya nggak bisa mengalihkan dan kesulitan untuk menghadapi anxiety-nya. Nah, aku juga sebenarnya kalau dengar dari pengalaman kakaknya nih ya, aku juga sama sih Kak, maksudnya pasti kalau aku lagi merasa anxious atau gimana dan aku cerita ke teman aku atau apa kayak ya udah nggak usah dialihin lah, tapi iya nggak usah dipikirin. Tapi masalahnya kan aku selalu bertanya di kepalaku what if gitu, gimana kalau nanti, gimana kalau nanti, gimana kalau nanti. Orang kan mikirnya ya udah sekarang mah sekarang aja, nanti ya nanti, tapi kan susah gitu ya Kak. Nah itu gimana sih Kak caranya untuk berhentiin pikiran anxiety kita atau berhentikan pertanyaan-pertanyaan yang kayak gimana kalau nanti itu. Oke, ini menarik karena ini jadi gejala paling umum dari anxiety yaitu overthinking. Itu yang paling banyak dialami dan itu yang paling nyiksa karena namanya overthinking, jadi dia muter terus gitu. Dan memang overthinking sendiri secara definisi adalah ya memikirkan sesuatu yang negatif berulang-ulang dan kita nggak ketemu solusinya, nggak akan ketemu karena dia hanya mikirin tadi yang seperti saya bilang what if, gimana kalau, aduh jangan-jangan, semua itu dugaan yang muter terus di kepala. Itu nyiksa banget. Dan aku paham tadi kenapa komennya tuh ngerasa udah sampai frustrasi karena udah cerita ke orang juga dibilangnya alihin aja. Kalau kita ngomong nanganin anxiety memang nggak bisa, atau ngadepin overthinking nggak bisa terus-menerus kita malah ladenin. Karena kalau kita makin ladenin dia akan nambah lagi pertanyaannya atau makin panjang pikirannya. Tapi nggak cuma alihin doang, tentunya jawabannya. Mungkin jawaban gampangnya ya udah jangan dipikirin, alihin. But that's not the case gitu, bukan satu-satunya cara untuk menangani kasus yang kayak gini. Kalau kita ngomong tahap menangani anxiety, ini mungkin yang aku akan encourage siapapun dan semoga bisa dilakukan sendiri. Ada beberapa tahapnya dan yang paling pertama kita sadar dulu. Sadar kalau kita lagi anxious. Seringkali kan anxiety datang tiba-tiba ya, overthinking itu. Kita bahkan nggak sadar bahwa kita tuh lagi anxious. Kita cuma taunya, aduh tiba-tiba muncul pikiran. Tapi kalau kita bisa stop dulu dan bilang, oke, iya aku lagi anxious. Oke, aku paham. Aku nggak ngejudge diriku, aku nggak panik, aku nggak bilang, aduh kok anxious lagi sih, kok anxiety-nya datang lagi, kenapa nih aku, kenapa? Nggak perlu panik, sadar aja dulu, oh oke, aku lagi anxious.
pikirannya akan masih ada, tapi ada sisi kita tuh yang lebih tenang dan bisa bilang, iya aku lagi anxious. Setelah kita udah sadar, tapi nggak gampang ya, nggak gampang ya, tapi nanti aku akan ngomong untuk gimana cara kita ngelatih kesadaran ini, tapi kita akan ke step berikutnya dulu. Setelah kita udah sadar, oke, aku lagi anxious, pasti munculnya kan tadi si pikiran-pikiran overthinking. Kita step 2-nya mau coba kasih jarak. Kasih jarak, anggap aja pikiran kita tuh kita taruh dulu di depan kita. Kita anggap di depan kita tuh ada awan-awan pikiran. Habis itu kita mulai sortir. Setelah kita udah tahu nih, waduh kok segumpulan pikiran ini tuh ganggu banget di kepala aku tuh, bikin berat kayak awan gelap. Kita sekarang mau sortir jadi beberapa bagian. Bagian mana yang memang bagian dari saat ini, yang memang ya real problem. Contohnya kayak, aduh gimana ya, aku besok mau interview kerja. Itu kan bikin kita anxious. Yes. Tapi kita tahu itu adalah tipe pikiran yang memang bisa dijawab. Oh, aku butuh persiapan ini dan itu. Tapi ada pikiran lain yang bilang, gimana kalau, what if kejadian yang dulu aku beberapa kali ditolak interview tuh terjadi lagi. Gimana kalau itu yang terjadi? Kita mulai mikir, itu bisa dijawab gak ya? Kayaknya nggak bisa ya. Itu gimana? It's the past. Jadi kita mau coba untuk mulai sortir. Oke, kamu masuk ke bagian yang masa lalu. Memang aku nggak bisa jawab kamu, but ya udah, aku nggak akan ngejudge kamu juga. Kamu adalah bagian dari aku. Tapi kamu nggak bagian dari masa kini. Habis itu mungkin di masa depan, gimana ya kalau nanti aku sampai nggak keterima, aku harus apa, aku harus cari kemana lagi. Itu juga bagian dari masa depan yang kita nggak bisa jawab. Bingung juga mau dijawab gimana, belum terjadi interviewnya. Jadi itu kita sortir jadi bagian yang masa depan. Setelah kita sortir, kita mau mulai geser ke tempat asal mereka. Kalau aku bilangnya geser, yaitu dengan cara kita ambil tarik nafas sambil ngeliatin pikiran-pikiran itu. Kita tahu mana yang bagian dari masa lalu. Kita mau coba sambil kita hembuskan nafas, bayangin awan pikiran yang masa lalu ini tuh geser. Perlahan geser ke mungkin ke kiri kali ya, ke tempat asalnya. Lalu yang masa depan kita geser juga ke tempat asalnya. Lalu tinggallah kita dengan si awan pikiran yang memang di masa kini, yang memang kita bisa solve. Karena ya kalau tadi sekumpulan awan gelap, sekarang tuh ya udah awannya tinggal yang punya saat ini. Nah setelah itu kita mau nafas lagi dan kembaliin fokus kita. Oke, inilah masa sekarang. Dan apa ya yang bisa aku lakukan dengan masa sekarang? Itu pertanyaannya, the present moment. Saat kita udah ketemu hal-hal yang bisa kita fokusin di masa kini, kita baru bisa cari problem solving. Yang tadinya, what if aku gagal interviewnya? Oke, itu kita ketakutannya kita mau coba jawab. Oke, kalau seandainya aku gagal interview, ya nanti coba interview lagi. Kita mau coba ngejawab. Atau kayak gimana ya kalau nanti aku ngeblank apa yang bisa diomongin. Ya, kita nggak tahu, tapi kalau nanti aku ngeblank, ya aku akan tarik nafas sebentar lalu lanjutkan. Jadi kita boleh overthinking nggak sepenuhnya buruk. Kadang ada pikiran-pikiran yang memang ngebawa kita ke solusi. Dan biasanya pikiran itu yang nggak terlalu jauh ke depan dan nggak terlalu jauh ke belakang. Dia masih juga ada di koridor masa kini kita. Jadi itu kita mau coba jawab, nggak apa-apa. Dan setelah kita ngejawab, biasanya kita akan lebih, oh iya ya, ternyata nggak seburuk itu, nggak semuter-muter itu. Tadinya kan selalu bolak-balik masa lalu masa depan, wah semuanya berantakan. Berisik lah pikirannya itu ya Kak. Kalau pikiran kita berisik, tadi kita mau coba sadar dulu kita lagi anxious, kita mau sortir dan kita bisa coba untuk ya jawab yang memang bisa dijawab. Kalau nggak bisa dijawab, kita mau geser ke tempatnya masing-masing. Dan semua ini butuh latihan sih. Butuh latihan banget sih ya. Yang tadi kesadaran juga nggak gampang untuk kita tiba-tiba tak sadar aku lagi anxious, nggak gampang. Tapi aku punya tips. Kalau kamu mau coba, karena tadi kamu bilang kamu juga ngalamin ini. Kalau kamu mau coba atau mungkin teman-teman yang lain mau coba, kita bisa coba untuk sering-sering tanya diri kita. Setiap harinya self check in cuma paling 10 menit. Gitu, 10 menit kita coba tanya ke diri kita,
Hari ini apa aja ya pikiran anxious yang ada di kepalaku? Hari ini anxiety itu tuh apa aja yang ngeganggu? Jadi kita berusaha untuk lebih peka terhadap pikiran kita sendiri. Jadi nanti besoknya mungkin atau setelah sekian lama pikiran itu muncul lagi, kita langsung tahu, oh ini kan si anxiety yang kemarin datang. Aku udah kenalin dia dan aku mau berdamai sama dia. Aku nggak paksa ngusir dia atau terlalu langsung ngalihin. Justru kalau terlalu langsung ngalihin itu malah bikin kayak dipaksa, jadi kayak istilahnya singa ditidurin gitu, bukan diusir gitu ya. Kalau jadi kayak maksudnya nanti dia bisa muncul lagi kalau dipaksa gitu ya. Jadi memang lebih baik untuk yang nggak dipaksa, perlahan tapi pasti gitu ya Kak. Nah tadi kan Kakak juga bilang ya kalau misalkan kita harus mensortir nih antara masa lalu, masa depan, dan masa kini. Cuman terkadang kalau aku bisa bilang istilahnya tuh ada trigger gitu ya. Kadang kan saat ini tuh misalkan aku udah berusaha, aku udah bisa nih mensortirnya gitu. Tapi di saat ini tiba-tiba ada yang nge-trigger aku untuk keinget lagi di masa lalunya itu seperti apa kayak gitu, dan itu ngebuat aku rasa anxious lagi, anxiety itu datang lagi gitu. Padahal aku udah coba semua step itu gitu, tapi yang bikin trigger ini datang lagi untuk aku mengingat kejadian di masa lalu dan di masa depan. Aku takut kayak kejadian di masa lalu datang di masa ini dan berdampak pada masa depan gitu, istilahnya trigger itu datang lagi. Nah itu lebih baik kalau ada kejadian seperti itu Kak, trigger yang datang seperti itu kita langsung cut off aja, atau lebih baik kita berdamai dengan mereka gitu. Dan kalaupun kita harus berdamai dengan sesuatu yang membuat kita trigger ini, itu bagaimana caranya gitu. Oke, thank you untuk pertanyaannya. Ini juga menarik karena ada banyak orang yang menangani anxiety mereka dengan cara kabur. Menghindari trigger. Menghindari trigger. Paling aman ya, kita punya respon tubuh fight, flight, freeze gitu. Biasanya kalau ketemu yang gak enak-enak ya udah hindarin aja, susah amat gitu. Nah, tapi kita tahu itu hanya berlangsung sementara. Kalau emang ternyata itu masalah yang mengganggu banget, yang memang pada dasarnya mengganggu, kalau kita hindarin nanti gak lama ketemu lagi. Seperti yang tadi Safa ada bilang, kita juga bisa gak sengaja, kita udah fine-fine aja nih, tiba-tiba ketemu triggernya, langsung kepanggil lagi semua memori yang di masa lalu, kita langsung khawatir lagi tentang masa depan, dan itu kan yang banyak kita temuin. Contohnya kayak kalau di hubungan sih banyak. Di hubungan, relasi romantis, kita seringkali takut mungkin kita pernah dikhianati, kita takut dikhianatin lagi. Kita tapi habis itu memilih untuk ya udah deh, aku nggak usah aja punya pacar, aku nggak usah punya relasi, karena dengan begitu aku nggak akan pernah dikhianatin, gitu kan. Paling gampang kita hindarin aja sih relasinya. Nah, tapi once kita ngerasa, aduh tapi kan aku juga butuh orang untuk temenin aku juga suatu saat butuh pendamping hidup, aku pengen lah untuk punya pasangan. Dan saat kita punya pasangan itu kan trigger lagi ya, walaupun pasangannya nggak ngapa-ngapain, tapi itu udah jadi trigger. Dan disitulah challenge buat kita nggak bisa lagi kabur, meng-cut off atau menghindari trigger itu short term, untuk sementara, untuk menenangkan dulu badan kita. Nggak bisa juga aku anxious terus langsung harus disuruh paksa hadepin anxiety itu langsung sekarang, nggak bisa. Karena badan kita kan masih berontak. Bayangin orang yang lagi deg-degan, udah lagi anxiety attack dipaksa gitu hal yang bikin dia trigger gitu. Gak bisa dong kita nyiksa orang. Jadi short termnya bisa kita cut off, tapi untuk long termnya gimana? Kita nggak bisa terus-terusan kabur. Kayak tadi, kalau kita memang ada kecemasan dalam hal relationship, takut dikhianati, gak bisa kita seumur hidup memaksakan diri kita menghindari. Sampai kita ketemu relationship, kita perlu ngolah sumbernya. Kalau memang kita ngerasa sumber kita adalah trust issue, kita ngolah waktu itu tuh peristiwanya gimana yang bikin aku tuh trust issue apa, kita perlu ngolah. Karena kalau enggak, ya pasangan kita jadi dampaknya. Kita terus posesif sama dia, terus curigaan sama dia, ngintilin terus, dia balasnya lama dikit kita ngamuk, itu kan bikin kita jadi sengsara sendiri, hubungannya sengsara, pasangan kita juga sengsara.
Jadi kita perlu ngolah sumbernya untuk long term effect. Oke. Jadi untuk long term effect-nya benar-benar harus mengolah sumbernya ya Kak. Betul. Tapi kalau kita lagi benar-benar anxious saat ini ya untuk trigger kita cut off dulu juga nggak apa-apa gitu ya Kak. Berarti Nggak yang apa-apa. tadi itu. Kita Jadi nggak salah, tenang. nggak ada yang salah dua-duanya gitu ya. Dua-duanya bisa dilakukan gitu ya. Betul, itu bagian dari tahapan memang menghandle si anxiety yang datang tiba-tiba saat Oke. trigger. Oke. Yang pertama kita memang mau tenangin badan dulu, habis itu kita mau ngalihin sebentar lah, kita away dulu dari triggernya, kita tenangin badan, atau bahkan kadang ada orang yang olahraga, ada orang yang minum air dingin biar wah seger dulu badannya, habis itu baru dia bisa mikir dengan lebih tenang. Baru kita ngolah sumbernya, dan itu biasa memang butuh bantuan profesional, butuh psikolog gitu atau psikiater untuk kita bisa ngebahas apa sih peristiwa yang dulu tuh memang sumber anxiety aku. Oke, baik Kak. Terima kasih banyak nih Kak penjelasannya yang benar-benar komprehensif dan mudah dimengerti, dan juga semoga membantu teman-teman semua untuk menghadapi anxiety disordernya ya. Kalaupun masih belum bisa dengan tips-tips yang tadi, mungkin bisa langsung datang ke psikolog gitu ya Kak. Nah, mungkin di akhir nih Kak, apakah ada kutipan bagi Kakak untuk teman-teman di luar sana yang sedang merasa punya anxiety nih Kak? Oke, mungkin kalau dari aku ada quotes yang aku suka banget dari animasi Kung Fu Panda. Tapi ini kan kayaknya baru ada Kung Fu Panda yang terbaru, tapi dari Kung Fu Panda yang dulu ini masih terngiang banget. Yang bikin aku merasa bisa bantu mengubah pandanganku tentang masa kini. Gimana cara aku fokusin lagi ke masa kini. Aku bacain aja kali ya. Oke Kak. So, yesterday is history. Tomorrow is a mystery, and today is a gift. That's why they call it present. Kalau kita di anxiety biasa suka ngomong tentang ayo balikin fokus ke present moment, karena memang disitulah tempat kita bisa mengendalikan perilaku kita, pikiran kita hanya di saat itu. Kalau yang sudah terjadi, ya itu history. Kalau yang belum terjadi, itu misteri. Tapi hari ini, ya hadiah yang dikasih buat kita untuk kita bisa ambil tindakan yang berbeda dibanding masa lalu. Wah dalam banget nih kutipannya. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Jo udah hadir di sini untuk sharing kepada teman-teman semua tentang anxiety disorder. Mungkin bagi teman-teman yang ada pertanyaan lebih lanjut atau sekedar mau bilang relate atau komen dan yang lainnya, bisa langsung aja di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe Bicarakan ID, oke? Terima kasih banyak ya Kak Jo. Bye bye semua.